kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Terlihat di sana ada sebuah pintu ruangan bos lain yang belum pernah dibuka MC kita selama ini. Senyuman tersirat di wajahnya, dia berkata, sebuah pintu lagi. Alhamdulillah. Sesuai dugaanku, masih ada bos dungeon selain mereka berdua. Ketika Suho berlari dengan penuh bahagia, tiba-tiba dia merasakan hawa keberadaan yang kuat mulai datang mendekat. Itu adalah kedatangan Suho versi Kang Pukul. Seketika itu juga, koridor dungeon bergetar saat sosok tersebut OTW menuju tempat MC kita. Meski Suho sudah ada di depan pintu, namun hatinya serasa mau meledak karena hawa kehadiran Kang Pukul. Suho berkata, semua akan berakhir sia-sia jika Kang Pukul sudah tiba di sini. Cepat, aku harus segera masuk pintu ini. Ironisnya, sebelum MC kita berhasil membuka pintu itu, bos dungeon tersebut sudah ada di belakangnya. Keringat mengucur deras, hati dag-diduk ser. Tapi bukan cinta. MC kita dihadapkan pada situasi yang sangat berbahaya. Dengan tatapan bak pemangsa, Kang Pukul tanpa pikir panjang langsung berlari sangat cepat menghampiri MC kita. Bagai ulti Layla, kecepatan lari Kang Pukul seperti cahaya. Sedangkan Suho sendiri, beliau sekuat tenaga mendorong dan membuka pintu besar di hadapannya. Dan pada akhirnya, ya begitulah, MC kita beruntung bisa masuk pintu itu dan selamat dari geprekan Kang Pukul. Suho berkata, aku yakin dia tidak bisa masuk ke sini kan. Akhirnya, aku bisa kabur dari mereka berdua. Tapi ini belum selesai. Yang terpenting sekarang adalah siapa yang ada di ruangan ini. Mengingat kedua bos dungeon adalah versi diriku di masa lalu, maka apakah kali ini bos dungeonnya merupakan versi diriku saat memulai tutorial ya? Di saat yang sama dari balik kegelapan, mulai terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Dihantui rasa penasaran, Suho pun melirik ke sosok itu, di mana bos dungeon kali ini adalah versi dirinya yang menggunakan dua pedang. Berbeda saat melawan kedua musuh yang sebelumnya, MC kita kali ini terlihat percaya diri. Dengan tatapan tajam dia bergumam, oh, jadi sekarang aku harus menghadapi diriku versi dual blade ya. Kedua bos dungeon sebelumnya merupakan diriku di masa lalu, tapi yang ini kok make pedang Rakan Fang dan Vulcan Horn ya? Apa mungkin diriku yang ini tercipta karena kesalahan dari sistem kah? Kalau begitu, akan kulihat statusnya dulu. Loh, akhirnya. Entah mengapa, saat mengetahui kebenaran kekuatan lawannya, Suho terlihat sangat bahagia. Pertanyaannya, apakah MC kita mulai gila? Ataukah sebaliknya? Itu sangat ambigu pemirsa. Setelah mengetahui kapasitas kekuatan bos dungeon yang akan dia lawan, Suho tanpa pikir panjang langsung berlari ke arah sosok tersebut. Sambil melepaskan tendangan kakinya, Suho berteriak, akhirnya aku menemukan bos yang dapat kulawan. Di sisi yang lain, merespon serangan lawannya, si KW menahan tendangan Suho dengan kedua pedangnya. Namun karena MC kita lebih kuat, si KW terhempas ke belakang. Sung Suho saat ini sangat bahagia. Dia bergumam, level dan statsku jauh lebih tinggi, terutama stats strengthku. Dari sini kita bisa melihat perbedaan kekuatan di antara mereka, di mana Suho yang asli memiliki level 40 dengan stats yang lebih unggul, sedangkan si KW cuma memiliki level 32 dan tentunya statsnya lebih rendah. Dengan keunggulannya ini, MC kita sangat yakin bahwa duel tersebut tak akan sesulit melawan bos sebelumnya. Dan secara mengejutkan, tatapan si KW tiba-tiba berubah jadi tajam. Aura yang menyeliputi tubuhnya pun ikut menggila. Sosok ini mengaktifkan beberapa buff skillnya. Yang pertama skill Iron Body Reinforcement untuk memperkuat serangan dan pertahanan. Yang kedua skill Graceland Gale untuk meningkatkan kecepatan serangan dan pergerakan. Lalu yang terakhir ada skill Giant Armor untuk meningkatkan defense pertahanan. Ya, ketiga skill itu diaktifkan secara bersamaan. Dan saat melihat apa yang telah dilakukan lawannya, keringat dingin Suho mulai menetes. Dalam ketercengangan ini, Suho bergumam, "Nani, Iron Body Reinforcement, bukannya itu skill milik Amut ya?"
Lalu dari mana dia bisa memiliki banyak sekali skill buff seperti itu? Ketika MC kita sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan itu, bos dungeon ini mulai melepaskan tebasan pedangnya secara brutal dan tanpa henti. Kendati demikian, Sung Soo-ho tak membiarkan dirinya tewas lagi. Dengan refleksnya yang aduhai, beliau menghindari tebasan tersebut. Di sisi yang lain, seolah tak memberi ampun, si KW mengaktifkan Storm Slash. Emosi dan muak karena skillnya juga dimiliki oleh bos dungeon di hadapannya, Soo-ho berhenti menghindar dan ikut-ikutan menyerang balik dengan skill yang sama. Dengan berbekal senjata seadanya yang ada di inventory, MC kita menggunakan daggernya dan mengaktifkan Storm Slash. Boom! Kedua skill yang sama saling berbenturan satu sama lain. Gesekan bunyi sing 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 antara dagger Soo-ho dengan senjata lawannya membuat area di sekitarnya rusak parah. Namun secara perlahan, MC kita mulai mendapatkan luka sayatan pada pipinya. Bersamaan dengan luka itu, Soo-ho mendapati sebuah ingatan yang tiba-tiba muncul dalam benaknya, di mana dalam ingatan tersebut, Soo-ho mengalahkan Broggy dengan menggunakan sebuah pedang. Padahal kita tahu sendiri, ketika MC kita mengalahkan Broggy, itu dia menggunakan bone skill dikombo dengan tendangan si Madun. Tentunya, ingatan yang aneh ini membuat Soo-ho bingung. Soo-ho bergumam, ingatan apa ini? Seingatku, aku tak pernah mengalahkan Broggy menggunakan pedang. Apa ini? Serangan mental? Nah, karena hal itu pula, MC kita semakin lengah, sehingga tebasan lawannya pun menggores tangan kanannya. Dan bersamaan dengan luka sayatan itu, ingatan yang absurd tersebut muncul kembali, yang dimana kali ini Soo-ho bersama Miho terlihat begitu akrab. Padahal di dunia ini Soo-ho dan Miho tidak kenal satu sama lain. Menanggapi anomali itu, MC kita bergumam, "Nani, muncul ingatan lain yang bukan milikku." Jadi, semakin banyak aku menerima serangan darinya, maka aku akan semakin sering melihat ingatan-ingatan gak jelas itu. Alih-alih berpikir sejenak, Sung Soo-ho memilih mundur dan tak melanjutkan jual beli tebasan. Namun si KW tampaknya tak membiarkan Soo-ho untuk beristirahat. Dia lantas mengucapkan, "Arise." Dalam sekejap muncullah aura gelap gulita, dan dari situ makhluk saman bayangan mulai menampakkan diri. Tanpa perintah dari tuannya, Shadow Squad si KW menyerang MC kita tanpa permisi dulu. Di sisi yang lain, dengan menggunakan daggernya, MC kita terus berusaha sebisa mungkin menangkis serangan prajurit tersebut. Kemanapun Soo-ho berlari, makhluk saman itu tak pernah melepaskan MC kita. Dan dari pertarungan itu, Soo-ho mendapatkan sebuah informasi bahwa Shadow Squad milik si KW memiliki rank kenaik. Di saat MC kita disibukkan dengan pertarungan kecil itu, dari arah atas si KW mulai nggak asik nih. Dia ikut join war. Jebret. Tebasan pun dilepaskan dengan menargetkan kepala Sung Soo-ho, tapi hasilnya cuma mendapatkan sedikit robekan baju. Kok bisa gitu bang? Jadi bre, saat itu MC kita menggunakan daggernya untuk mendorong saman terkutuk tersebut. Alhasil, dia memiliki waktu sepersekian detik untuk menghindari serangan si KW. Agresi serangan bos dungeon semakin memanas. Bersama dengan makhluk samennya, si KW menyerang Soo-ho tanpa kenal lelah. Sementara MC kita sendiri, dia juga nampaknya mulai kewalahan. Soo-ho bergumam, padahal bos dungeon kali ini masih di level 32, tapi dia sudah memiliki Shadow Thorax. Sebenarnya, lelucon macam apa ini? Lamanya pertarungan ini juga membuatku mengerti bahwa ingatan aneh yang mengalir dalam benakku itu berasal dari ingatan milik sosok yang kulawan sekarang. Seakan-akan bos dungeon ini adalah diriku versi dunia lain, di mana di dunia paralel tersebut ada Beru dengan kepribadian yang lebih kalem, Esil yang terlihat feminim, Grey yang menjadi guguk yang imut dan menggemaskan, sedangkan Hamuchi kelihatannya masih sama kok kepribadiannya. Terlebih lagi di dunia itu, semua rekan-rekannya selalu mengandalkan Soo-ho KW karena dia selalu memiliki cara untuk menyelesaikan segala masalah. Aku masih penasaran, apakah sosok yang kulawan ini tercipta karena adanya gangguan dari sistem kah? Kembali lagi ke pertarungan, ketika MC kita mulai kewalahan. Di saat itu pula daggernya sudah tak mampu lagi menahan serangan lawannya, sehingga saat senjata Soo-ho terlepas dari tangannya, kesempatan ini langsung dimanfaatkan makhluk saman terkutuk itu untuk melepaskan sebuah serangan. Jelep.
Meski tak memiliki senjata apapun, MC kita tak pasrah bre. Dia menahan serangan itu dengan telapak tangannya. Dalam diamnya, Suho bergumam, kenapa? Kenapa selalu saja sistem memberikanku quest yang sulit begini? Seolah-olah aku dipaksa melampaui batasanku. Tidak pernah ada quest yang bisa kuhadapi dengan mudah. Bahkan sekarang, sistem memaksaku menghadapi musuh yang tak masuk akal kekuatannya, sehingga membuatku tewas ratusan kali. Di saat MC kita masih menahan senjata dari makhluk saman ini, secara mengejutkan si KW muncul dari belakang dengan 2 pedang yang siap menebas Suho. Dalam kondisi yang tak mungkin untuk menghindar, MC kita lebih memilih menyerap saman si KW untuk diubah menjadi sarung tinju dengan menggunakan skill Shadow Form Transformation. Alhasil dari usahanya itu, beliau dapat menahan serangan si KW. Kini situasi berubah sangat drastis. Sung Suho tak lagi menjadi sasaran empuk, melainkan telah menjelma menjadi pemburu yang menakutkan. Tatapan Suho kini telah mengingatkan kita pada papanya. Dia sudah tidak lagi gentar menghadapi musuhnya. Suho bergumam, dari tewas dan bangkit kembali, siklus mengerikan yang tak terhitung jumlahnya itu sempat membuatku putus asa. Namun yang aku pelajari dari hal tersebut, situasi tak akan membaik jika aku hanya duduk diam mengeluh. Tak peduli sistemnya error atau apapun, faktanya selama ini aku hanya boneka dari sistem. Namun kali ini, akulah yang akan memperalat sistem untuk menjadikanku lebih kuat lagi. Dengan pemikiran itu, Suho mulai agresif. Dia melepaskan bogem-bogemnya tanpa henti. Di sisi yang lain, si KW masih mampu memblokir serangan itu dengan kedua pedangnya. Selanjutnya, bos dungeon ini tiba-tiba memutar senjatanya dengan gerakan yang sangat memusingkan, lalu melancarkan tebasan yang sangat kuat hingga beberapa lantai di sekitarnya hancur berkeping-keping. Untungnya, MC kita dapat menghindari serangan itu dengan gerakan senam lantai, yaitu meroda. Kemudian dengan tumpuhan tangannya, Suho berdiri terbalik. Dari posisi itu, MC kita memindahkan shadow formnya pada salah satu kakinya. Menyadari akan bahaya dari apa yang terjadi berikutnya, si KW mulai dak-dik-duk-ser. Di lain sisi, Sung Suho mulai melepaskan tendangan Tsubasa Ozora. Jebret. Sayangnya serangan itu masih terbaca oleh lawannya. Si KW menahan tebasan MC kita dengan pedangnya. Dan meskipun berhasil selamat, tapi si KW tetap terhempas ke belakang. Kendati demikian, Sung Suho tak ingin membuang waktunya lagi. Bersiap dengan ancang-ancangnya, dia kembali melesat dengan cepat dan langsung mengirimkan sebuah pukulan cinta pada perut lawannya. Dum! Si KW terhempas hingga merusak dinding-dinding bangunan. Gokilnya MC kita tak menganggap pertarungan telah berakhir. Dengan semangat yang berapi-api, Suho semakin menggila. Kali ini, bogem yang dilapisi kekuatannya, beliau menghantam lagi, dan lagi. Pokoknya tanpa ampun, bos. Nah, pada akhirnya si KW teler terkapar dan mokat. Dengan demikian, pemenangnya adalah Sung Suho. Di saat bersamaan muncul notifikasi dari sistem, quest telah selesai. Anda mendapatkan gelar Sang Pejuang yang dapat mengatasi kesulitan. Stat player meningkat sebanding dengan jumlah health point yang hilang. Sistem sedang menganalisa pencapaian player untuk memberikan class yang sesuai. Karena player sanggup menghadapi lawan yang kuat tanpa menyerah, mental player juga tidak hancur meskipun tewas ratusan kali. Dalam kondisi tidak bisa level up, player masih dapat mengembangkan mentalnya. Kreativitas Anda menghasilkan solusi positif di saat krisis. Tak peduli seburuk apapun situasinya, keteguhan player membuatnya dapat mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, player diberikan pilihan dari 3 class.